Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang simulasi dan komunikasi digital, yaitu komunikasi daring. Indikator pencapaian kompetensi dasar ada 3, yaitu menjelaskan jenis-jenis komunikasi daring, menentukan komponen pendukung komunikasi daring, dan terakhir menelaah keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Kalian tahu tidak apa itu komunikasi daring? Komunikasi jenis ini terdiri dari 2 kata, yaitu komunikasi dan daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi sinkron chat. Komunikasi sinkron chat adalah komunikasi yang dilakukan melalui internet tetapi hanya berupa pesan teks atau obrolan lain yang hanya berupa pesan teks saja. Yang kedua, komunikasi daring formal. Komunikasi daring formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam keadaan formal. Biasanya, komunikasi ini dilakukan ketika ada suatu kepentingan atau sebuah keharusan untuk melakukan komunikasi daring formal. Dan yang terakhir, komunikasi asinkron video. Komunikasi asinkron video ini biasanya digunakan untuk guru-guru yang membuat materi pembelajaran dalam bentuk video. Guru tersebut akan mengirimkan video tersebut kepada murid-muridnya. Sini kita akan mengetahui beberapa perbedaan komunikasi sinkron, komunikasi daring formal, dan asinkron. Yaitu komunikasi sinkron, komunikasi yang dilakukan secara langsung atau real time, di mana peserta terhubung secara langsung di waktu yang sama. Contoh komunikasi sinkron adalah komunikasi melalui chat, panggilan telepon, atau video call. Selanjutnya, komunikasi daring formal. Komunikasi daring formal penting untuk menggunakan bahasa formal yang mencakup tata bahasa dan tanda bahasa yang baku. Yang terakhir, komunikasi asinkron. Komunikasi yang dilakukan melalui media perantara dan seringkali dengan jeda antar pesan. Contoh komunikasi asinkron adalah email, aplikasi messenger, dan platform berbagi dokumen online. Tujuan utama komunikasi daring, mempermudah berkomunikasi, memungkinkan orang untuk berinteraksi tanpa batasan jarak dan waktu, efisiensi, mempercepat penyampaian dan pertukaran informasi, kolaborasi, memfasilitasi kerjasama jarak jauh antar individu atau kelompok. Materi selanjutnya adalah komponen untuk mendukung komunikasi daring. Komponen pendukung daring terbagi menjadi 3, yaitu 1. Komponen perangkat lunak. Yang kedua, komponen perangkat keras. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal. Yang pertama ada komponen perangkat lunak yang biasa disebut software. Komponen ini berguna untuk menjalankan sistem untuk keperluan komunikasi daring. Ada berbagai jenis perangkat lunak yang mendukung komunikasi daring, yaitu A. Sistem operasi. Contohnya Windows, MacOS, Linux untuk komputer atau laptop, Android, iOS untuk perangkat mobile. Fungsinya mengelola sumber daya perangkat dan menyediakan antarmuka pengguna. Selanjutnya aplikasi konferensi video. Ada 4 aplikasi, yaitu Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype. Fungsinya melakukan panggilan video dan audio, berbagi layar, dan kolaborasi online. Yang C, browser web. Ada 5 web, yaitu Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera. Fungsinya mengakses dan menampilkan konten web, termasuk situs komunikasi online. Yang kedua adalah komponen perangkat keras, hardware. Perangkat keras ini sangat penting karena menyediakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk melakukan komunikasi online. Jenis-jenis perangkatnya adalah perangkat komputer, terdiri dari desktop PC, komputer meja untuk penggunaan stasioner, laptop, komputer portable untuk mobilitas, tablet, perangkat layar sentuh yang lebih ringan dan portable.
Di sini juga ada perangkat jaringan yang terdiri dari modem, mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Router mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Yang C, perangkat audiovisual, terdiri dari mikrofon, menangkap suara untuk komunikasi audio, webcam, merekam video untuk panggilan video atau streaming, headset, komunikasi handphone, dan mikrofon untuk komunikasi audio. Yang ketiga adalah komponen perangkat nalar atau akal, yang biasa disebut brainware. Brainware mengacu pada aspek manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat keras dan lunak secara efektif. A. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini untuk menjaga keterampilan menulis dan menyampaikan pesan secara jelas dalam format digital. Dan ada juga kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui berbagai media, contohnya teks, audio, video. Dan yang B, pengguna, individu yang menggunakan teknologi komunikasi daring, termasuk berbagai kelompok seperti pelajar, profesional, dan masyarakat umum. Materi yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulan komunikasi daring. Yang pertama, kemudahan akses. Kemudahan akses ini, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, dengan hanya menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Yang kedua, fleksibilitas. Dengan komunikasi daring, kalian memiliki fleksibilitas untuk memilih cara berkomunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Kalian dapat menggunakan email, pesan instan, panggilan suara, atau bahkan melakukan konferensi video. Di sini ada juga kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, gangguan koneksi. Kelemahan utama komunikasi daring adalah kerentanan terhadap gangguan koneksi. Jika koneksi internet terputus atau lambat, komunikasi dapat terhambat atau bahkan terputus. Ini dapat mengganggu aliran komunikasi dan menyulitkan pertukaran informasi yang efektif. Dan yang kedua, kelemahan komunikasi daring, yaitu kurangnya interaksi tatap muka. Komunikasi daring kurang menawarkan interaksi tatap muka yang ada dalam komunikasi langsung. Banyak aspek komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahasa tubuh tidak dapat ditangkap secara sepenuhnya dalam komunikasi daring. Jadi, kesimpulan komunikasi daring adalah komunikasi pertukaran informasi melalui media digital dan internet, menghilangkan batasan jarak dan waktu. Ini melibatkan komponen hardware, software, dan brainware. Keunggulannya mencakup jangkauan global, kecepatan, dan fleksibilitas. Sementara tantangannya meliputi isu keamanan dan potensi miskomunikasi. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot. Silahkan kalian scan barcode tersebut. Nah, itu tadi materi mengenai komunikasi daring. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengevaluasi proses komunikasi daring sinkron dan asinkron. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama Budayo, salam kebajikan.